Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudari-saudari dalam Kristus dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya di mana firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya untuk menjamah dan menginspirasi setiap orang yang mendengarkannya. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal, pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18 ya. Ayat 12 sampai 18. Kita akan mempelajarinya ayat per ayat. Saya akan membacakannya. Sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hari ini lewat setiap aktivitas kami. Karena firman-Mu berkata, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semuanya itu sepenuhnya hanya untuk Tuhan saja. Kami bersyukur kami diberi kesehatan, kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan, sehingga hari ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sharing firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memilih kata-kata, bahkan menuntun, membimbing setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang mengambil alih. Biar Roh Kudus yang mengendalikan. Biar apa yang disampaikan itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang tertulis. Demikian juga ya Tuhan yang mendengar, biar Roh Kudus yang menjamah, menginspirasi, sehingga memperoleh pengetahuan akan firman Tuhan. Dan firman itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap para pendengar bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan bacakan dari pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-18 ya. Pada bagian ini kita akan ayat 18 sampai ayat 11 sampai 18 itu akan menjadi dua episode ya, menjadi dua bagian. Jadi kita nanti akan bahas yang pertama itu nanti kita bahas yaitu ayat yang ke-12 sampai 15. Nanti bagian yang kedua itu ayat 16 sampai 18. Jadi nanti ini faedah hikmat ini itu menjadi 5 episode ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Tentu ini adalah lanjutan renungan kita yang kemarin. Kalau Bapak Ibu belum sempat menyimak, ya silakan dilihat di playlistnya, gampang ya. Saudara bisa melihat juga renungan-renungan sebelumnya ya. Kita mulai, yaitu mulai dari ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam pengendalian Tuhan, ya Tuhan mengendalikan kita atau perlindungan Tuhan, ya. Dan kita memiliki seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10 sampai 12, kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kebijaksanaan dan kepandaian, maka itu akan melepaskan kita dari yang jahat.
Nasihat ini, saudara-saudara, lahir dari Salomo, dari pengalaman Salomo. Tentu nasihat ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari pengalaman Salomo ketika dia mencari hikmat, dia terlepas dari berbagai hal-hal yang jahat. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika kita memiliki hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian, maka kita bisa terhindar daripada hal-hal yang jahat. Kita tidak pernah tahu, saudara, berapa orang yang mencoba mencelakai kita. Kita juga tidak pernah tahu berapa orang yang mau mencoba, yang berniat jahat terhadap kita. Tanpa kita sadari, ketika kita memiliki hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian, kita terhindar dari berbagai niat-niat yang jahat. Tentu hal ini tidak terlepas juga dari peranan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini ada peran Tuhan, ada peran kita. Kalau kita menerapkan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian, maka kita terlepas dari berbagai kejahatan-kejahatan yang mungkin akan menimpa kita. Selanjutnya, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, sekarang banyak sekali penipuan, saudara. Kalau kita tidak bijaksana, kita bisa terjebak. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa ini tipuan atau tidak, jebakan atau tidak? Ya tentu dari pengetahuan kita. Kita tentu butuh pengetahuan yang secara umum, butuh juga pengetahuan firman Tuhan. Kalau kita memiliki banyak pengetahuan, tentu kita bisa terhindar dari berbagai tipu muslihat. Seperti satu kali ada telepon, kemudian telepon ini mengatasnamakan salah satu toko online. Saya tidak mau sebut, karena bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik atau juga bisa seperti promosi, ya. Tapi saya tidak sebut. Orang ini berkata, "Selamat, ini dari toko XX, Bapak terpilih sebagai pemenang, mendapat hadiah sekian." Begitu saya lihat nomornya, saya tidak yakin kalau itu adalah nomor kantor. Kalau dari nomor kantor yang bersangkutan, tentu saya bisa lihat awalnya, ini jelas kok awalnya 0813. Maka jelas itu penipuan, maka saya bilang, udah gini aja deh. Itu kan totalnya nilainya 3 juta, buat kamu aja dah. Saya bilang. Akhirnya orangnya kesal, kenapa? Saya tahu bahwa dia itu sedang berusaha menipu. Kita lanjutkan lagi ya. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Jalan yang lurus. Kalau dalam konteks pada saat itu, jalan yang lurus itu mengacu pada jalan yang menuju kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Nah, jalan yang lurus yang dimaksud di sini adalah jalan yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau jalan yang di luar firman Tuhan, itu pasti jalan yang berkelit-kelit, jalan yang berkelok-kelok. Nah, orang-orang yang
mencoba menipu ini, jelas dikatakan ini adalah usaha orang yang mencoba menipu, termasuk adalah yang jahat, ya. Nah, kenapa mereka disebut jahat, menipu? Karena mereka sudah meninggalkan jalan yang lurus. Mereka sudah meninggalkan jalan yang baik. Mereka sudah meninggalkan jalan kebenaran. Sehingga mereka berusaha menghalalkan berbagai cara supaya mereka bisa bertahan hidup. Tapi saya dan saudara pagi ini diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak meninggalkan jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus dalam konteks ini jalan berdasarkan firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, dan menempuh jalan kegelapan. Harusnya orang-orang yang dijelaskan oleh Salomo ini, Salomo melihat mereka, baik secara langsung, jalan mereka itu menuju kegelapan. Artinya apa? Kalau jalan kita menuju ke dalam kegelapan, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Pandangan kita terbatas. Semakin gelap, semakin terbatas pandangan kita. Demikian juga kalau ada orang yang mengikuti jalan yang gelap, maka mata spiritualnya tidak bisa melihat dengan baik. Sehingga semuanya diratakan begitu saja. Karena mereka ini sudah meninggalkan jalan yang lurus, mereka masuk kepada jalan kegelapan. Di mana di sana, di dalam kegelapan itu mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka saudara-saudara, kita perlu, ya, pelita firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Supaya apa? Kita tidak masuk kepada jalan-jalan yang gelap. Kalau kita berjalan atau melangkah sesuai dengan firman Tuhan, maka jalan kita itu ada di dalam terang. Ingat firman Tuhan berkata, kita adalah imamat yang rejani, yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita ini adalah anak-anak terang, maka jangan sampai tinggalkan jalan yang benar itu. Jangan sampai meninggalkan firman Tuhan. Kalau kita meninggalkan jalan yang benar atau jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan kita akan meninggalkan juga. Dan kalau kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, maka bahaya. Kalau meninggalkan Yesus, lalu meninggalkan firman Tuhan, itu jalan kegelapan, ya, semakin gelap. Tapi ketika kita setia, ya, setia kepada firman Tuhan, setia mengikuti Yesus, ya, setia dengan bertingkah laku dengan firman Tuhan ini, maka kita berada di jalan-jalan yang lurus. Haleluya. Yang saya lanjutkan, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat. Mereka ini berbeda, saudara. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu bersuka cita karena firman Tuhan, tapi ini berbeda, yaitu bersuka cita melakukan kejahatan. Orang-orang yang bodoh ini, orang-orang yang menolak hikmat ini, orang-orang yang berlaku jahat ini, mereka bersuka cita melakukan kejahatan. Seolah mereka kalau tidak berbuat jahat, maka merasa hidupnya tidak hidup. Ya, mereka berbuat jahat sehingga mereka bisa merasa lebih hidup. Mereka bisa bersuka cita. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus punya sikap yang berbeda. Yaitu apa? Kita jangan bersuka cita karena kecurangan, jangan bersuka cita karena kejahatan.
tapi kita bersukacita hanya karena oleh Tuhan saja. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Sekali lagi, mereka tadi dikatakan di sini bersukacita, sekarang bersorak-sorai. Mereka berasa berhasil, mereka merayakan hasil tipuannya. Tapi jelas nanti kalau kita pelajari ayat berikutnya, jelas dikatakan jalan mereka itu adalah menuju jalan arwah-arwah. Kita sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, kita bersorak-sorai bukan karena tipu muslihat. Kita bersorak-sorai karena Tuhan saja. Ya, kita bersorak-sorai hanya karena pertolongan Tuhan saja. Kita bersorak-sorai hanya karena berkat Tuhan saja. Jangan sampai bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. Saudara-saudara, pagi ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah jangan meninggalkan jalan yang lurus. Ya. Hanya orang yang jahat yang akan meninggalkan yang lurus. Saya dan saudara sudah dipanggil oleh Tuhan dan kita semua sudah meresponi panggilan itu, maka biarlah kita tetap ada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang paling mendekati dalam konteks ini adalah jalan yang berdasarkan firman Tuhan. Perbuatan kita cocok dengan firman Tuhan. Kemudian kita harus bersorak-sorai karena Tuhan saja. Berbeda dengan orang jahat ini, mereka bersorak-sorai ketika mereka merasa berhasil menipu orang lain. Itu adalah sorak-sorai mereka. Nah, yang namanya mereka orang jahat, tentu mereka bisa bersorak-sorai ketika melihat hal-hal yang jahat. Saudara dan saya, kita bersorak-sorai bukan karena kejahatan. Kita bersorak-sorai hanya karena Tuhan saja. Kalau saudara masih ingat sharing firman Tuhan saya, yaitu tentang beria-ria di tengah pandemi, saudara bisa lihat di bawah, di playlistnya ada di situ. Beria-ria di tengah pandemi, itu dari Habakuk. Dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Maka yang kita bersorak-sorai itu bukan karena berhasil menipu orang lain. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita bersorak-sorai karena kita dibenarkan oleh Tuhan, kita bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan, kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Ya, kita harus berbeda dengan orang-orang yang disebut adalah orang fasik. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang bebal ini, mereka tidak takut akan Tuhan. Ya, jalan mereka berliku-liku supaya tidak bisa ditebak niat-niat jahatnya. Dan dikatakan sesat perilakunya. Ya, sesat perilakunya tentu seperti yang saya katakan tadi, kita mengukurnya itu dari firman Tuhan. Kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka itulah yang menjadi standarnya bagi kita, yaitu supaya kita benar secara perilaku. Kalau kita tidak mengikuti standar firman Tuhan, maka itulah hasilnya adalah yaitu jalan yang perilaku yang sesat. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau memiliki perilaku yang benar, maka kita harus menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, ada beberapa poin yang mau saya tegaskan. Yang pertama, yaitu
Mari kita menjaga hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari jalan orang yang jahat dan tipu muslihat. Ini sangat penting. Ya, karena secara manusia kita terbatas. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa mengingatkan kita atau berbicara kepada kita atau mengucapkan kita atau dengan berbagai cara yang tidak pernah kita pikirkan. Kemudian mari kita setia dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam konteks ini saya sebut di firman Tuhan, termasuk juga jalan keselamatan yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Kita harus setia. Kemudian mari kita berjalan menuju kegelapan. Ingat, kita ini adalah sudah dipanggil dan masuk pada terangnya yang ajaib. Jadi jangan dalam kegelap-gelapan lagi. Ya, mari kita menjadi anak terang dan bertingkah laku terang. Kemudian sorak-sorai kita bukan karena tipu muslihat. Sorak-sorai kita itu hanya karena Tuhan saja. Kita mau bersorak-sorai hanya karena Tuhan saja. Tuhan yang pelihara kita. Haleluya. Saudara-saudara, doa saya firman Tuhan pagi hari ini menginspirasi saudara, menguatkan saudara. Oleh sebab itu sebelum kita akhiri firman ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Pada pagi ini kami mau ya Tuhan supaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, menjadi penuntut bagi kami untuk melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, kami sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus juga yang menolong untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam Tuhan. Hamba tidak lupa juga berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berat diberi kelegaan, dan yang berputus asa diberi pengharapan yang baru. Dan berkatilah semua ya Tuhan, subscriber termasuk orang-orang yang mendengar video ini, mereka diberkati dalam berbagai hal, dalam keluarga, dalam kesehatan, termasuk dalam perekonomian. Mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berserah sepenuhnya. Sebelum kami akhiri, biarlah kasih yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Ya, terima kasih sudah menyaksikan program Sharing Inspiring. Doa saya, saudara-saudara, ketika saya share firman Tuhan, Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan, bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman yang ada di sekitar Anda, siapa tahu mereka membutuhkan firman ini. Ya, siapa tahu mereka akan diberkati sama seperti Anda diberkati ketika mendengarkan firman ini. Siapa tahu ini juga yang menjadi jawaban doa mereka saat ini. Oleh sebab itu, sama-sama kita bagi ya. Terutama juga doakan biar channel ini semakin menginspirasi orang banyak. Haleluya. Dan yang terakhir, bila Bapak Ibu belum subscribe ya, boleh ditekan tombol subscribe-nya biar bisa mengikuti renungan pagi. Setiap harinya mulai dari Senin sampai Sabtu jam 5.15. Oke. Selamat pagi semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.